Assalamualaikum Laskar Ngarit Bras-Bras dimanapun Anda berada. Spesial video kali ini akan saya buat untuk jenengan para Laskar Ngarit Indonesia yang breeding, yang ternak, yang mengambil keuntungan dari perkawinan ya. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan bahwa pertumbuhan populasi sapi potong itu dalam 1 tahun itu masih sangat rendah. Se-Indonesia masih kurang dari 1 juta ekor. Ini kan rendah banget, tidak sesuai dengan target, di mana Indonesia ini ditargetkan bisa di atas 2 juta ekor per tahun. Nah, permasalahannya ada di mana? Permasalahannya ada di sulitnya peternak ini untuk mendapatkan kemudahan. Artinya sulit bunting, sulit birahi ya. Sudah birahi tapi dikawinkan tidak jadi, minta kawin berulang. Ada yang birahi tapi tidak jelas birahinya atau silent hit. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan ke Laskar Ngarit semua 6 kasus gangguan reproduksi yang paling sering dijumpai di Laskar Ngarit di peternakan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada yang namanya hipofungsi ovarium, ada repeat breeding atau kawin berulang, ada silent hit atau birahi tapi tidak muncul gejala, ada yang namanya corpus luteum atau tidak ada gejala birahi, ada yang namanya delayed puberty, sudah usia 15, 16, 17, 18 bulan tapi tidak birahi, dan ada kasus endometritis atau metritis yang itu terkait dengan infeksi pada rahim. Oke, Laskar Ngarit Bras-Bras dimanapun Anda berada, video kali ini akan menjelaskan gejala ya, lalu kuwi lorone apa atau sakitnya apa, manifestasinya seperti apa, dan solusinya seperti apa. Jadi buat jenengan yang memang ingin belajar tentang kasus-kasus penyakit pada sapi sehingga sapinya jenengan itu bebas dari masalah reproduksi, silakan tetap simak video ini. Oke, yang pertama, kasus tertinggi adalah hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium merupakan keadaan di mana ovarium mengalami penurunan fungsi yang ditandai dengan tidak munculnya birahi atau anestrus. Umumnya, nah ini penting, terjadi pada sapi dengan kondisi nutrisi yang sangat buruk, baik pada sapi darah yang kurus maupun pada sapi yang pernah punya anak. Pokoknya sapi BCS-nya atau body condition score-nya di bawah 2 kebanyakan mengalami hipofungsi ovarium. Ovariumnya tidak berkembang atau ovariumnya mengalami penurunan fungsi sehingga dia tidak birahi. Oke, ovarium atau indung telur sapi yang mengalami hipofungsi pada umumnya tidak berkembang. Namun pada pemeriksaan palpasi rektal, kalau jenengan manggil dokter, manggil mantri, itu akan teraba licin dan pipih. Jadi ovariumnya ada, penghasil sel telurnya ada, tetapi dia licin dan pipih, tidak berkembang semestinya. Nah, hipofungsi ovarium ini disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, komandan, sehingga mempengaruhi produksi dari hormon yang namanya gonadotropin releasing hormone atau GnRH oleh organ yang namanya hipotalamus di otak. Keadaan lain yang memperparah yaitu adanya penyakit akut dan kronis seperti cacingan, iklim tidak serasi ya, dan kehidupan ternak yang kotor dan buruk. Ini sangat mempengaruhi adanya hipofungsi ovarium. Nah, solusinya hipofungsi ovarium dapat ditangani dengan melakukan perbaikan kualitas pakan. Oke, dipastikan ternak bebas cacing, diberikan vitamin A, D, E, dan mineral yang dapat mempercepat aktivitas ovarium. Dan jika jenengan manggil dokter, biasanya akan memberikan hormon dalam bentuk GnRH, tapi tetap dilakukan sesuai atau menyesuaikan dengan kondisi body condition score-nya. Jadi biasanya hormon diberikan di kondisi BCS lebih dari 2,5. Yang belum menonton tentang BCS, silakan simak di video saya sebelum ini, ada kita bahas tentang body condition score. Oke, kita lanjut. Masalah gangguan reproduksi yang kedua adalah repeat breeding atau minta kawin berkali-kali. Banyak sekali pertanyaan, sudah birahi Pak Dokter, sudah ikuti saran dokter, sudah dikawin tepat waktu, tetapi kenapa sebulan 2 bulan minta kawin lagi? Oke, istilah dalam gangguan medis adalah repeat breeding atau kawin berulang. Nah, repeat breeding merupakan istilah untuk sapi yang mempunyai siklus estrus normal tapi sudah dikawinkan lebih dari 3 kali namun tidak bunting-bunting.
Penyebab dasarnya adalah karena kegagalan fertilisasi dan kematian embrio dini. Oke, repeat bleeding sebetulnya bukan merupakan satu kasus, tapi suatu gejala dari suatu kasus lainnya. Kasus-kasus di lapangan yang ditandai dengan adanya repeat bleeding adalah endometritis subklinis, delayed ovulation, cysta corpora luteal anovulation, dan defisiensi luteal. Oke, kemampuan dokter hewan di lapangan untuk mendiagnosa sangat penting sehingga dapat memberikan terapi yang tepat. Kesalahan dalam menentukan diagnosa dengan gejala repeat bleeding dapat mengacaukan terapi sehingga hasilnya tidak maksimal. Pada umumnya terapi yang diberikan berupa terapi antiseptik atau antibiotik. Namun terapi ini hanya memberikan hasil kesembuhan 20%. Jika terapi dikombinasi dengan hormon, tingkat kebuntingan bisa mencapai 60% lah sekarang Harit. Mari kita lanjutkan. Kasus tertinggi yang ketiga adalah corpus luteum persisten. Corpus luteum persisten merupakan suatu keadaan menetapnya corpus luteum atau persisten dalam jangka waktu yang lama. Corpus luteumnya nggak berkembang, bos. Disebabkan oleh gangguan reproduksi dan pelepasan prostaglandin dari endometrium, ditandai dengan gejala anestrus atau sapi tidak birahi. Corpus luteum persisten atau CLP bukan kasus gangguan reproduksi, melainkan suatu gejala dari gangguan endometrium atau uterus atau infeksi uterus. Gangguan reproduksi yang ditandai dengan adanya CLP ini berupa endometritis klinis, pyometra atau timbunan nanah dalam rahim, mumifikasi jika ada pedet yang mati di dalam dan tidak keluar, dan maserasi fetus atau pedet yang membusuk di dalam rahim. Terapi corpus luteum dilakukan berdasarkan penyebabnya. Jika disebabkan oleh maserasi fetus, penanganannya adalah operasi. Tetapi corpus luteum persisten secara umum dengan injeksi prostaglandin yang dikombinasikan dengan pemberian povidone iodin 1% dan serahkan semuanya pada dokter hewan yang biasa menangani sapi. Kasus yang keempat, silent heat. Ini juga sangat banyak. Birahi tetapi tidak muncul gejala. Silent heat adalah suatu keadaan sapi tidak menunjukkan gejala estrus yang jelas, komandan. Namun, jika dilakukan palpasi rektal teraba adanya aktivitas ovarium seperti corpus luteum atau folikel. Jadi berkembang, komandan. Keadaan ini menyebabkan peternak kesulitan dalam mendeteksi birahi sapi. Diagnosa silent heat dilakukan dengan memeriksa rektal oleh dokter hewan, dirogoh. Tetapi yang diberikan tergantung pada hasil pemeriksaan. Jika ditemukan adanya corpus luteum, maka dapat dilakukan injeksi hormon prostaglandin, pemberian mineral, vitamin A, D, E, dan hormon GnRH juga akan mempercepat kesembuhan silent heat. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah delayed puberty atau pubertas yang tertunda. Keterlambatan dewasa kelamin atau delayed puberty adalah suatu keadaan sapi yang belum mengalami dewasa kelamin padahal umurnya sudah mencapai 2 tahun. Pada pemeriksaan rektal tidak dijumpai adanya aktivitas ovarium dan ukuran ovarium sangat mengecil. Kejadian keterlambatan dewasa kelamin di lapangan cukup tinggi dan penyebab utamanya ini penting adalah kekurangan nutrisi. Pada daerah tertentu faktor inbreeding, model peternakan semi-intensif dan lepas di lapangan mungkin sangat berpengaruh terhadap kejadian delayed puberty. Pemberian pakan yang baik, pemberian vitamin A, D, E, K dapat mempercepat proses dewasa kelamin dan jangan lupa tetap gunakan obat cacing sesuai dengan dosis dan kebutuhan. Bisa diulang setelah 14 hari dan selanjutnya diulang setiap 2 bulan. Kasus tertinggi yang terakhir dan ini sangat fatal adalah endometritis. Endometritis adalah infeksi pada endometrium dan merupakan peradangan uterus yang paling ringan. Endometritis dapat berupa lesi primer dan berkembang menjadi peradangan uterus yang lebih berat. Infeksi umumnya terjadi pada akibat kontaminasi berbagai macam mikroorganisme selama masa pemulihan rahim setelah melahirkan atau masa nifas atau malah dari pelaksanakan IB yang buruk atau tidak lege artis atau tidak steril atau melukai. Pada keadaan normal, bakteri akan disingkirkan oleh fagositosis yang prosesnya dipacu oleh estrogen dan dihambat oleh progesteron.
Gejala yang muncul diawali keluarnya leleran yang berbau busuk, disertai sapi yang tidak menunjukkan gejala gejala estrus. Nah, pemberian terapi tergantung tingkat keparahan dan agen penyebab infeksi. Kontaminasi mikroorganisme dapat diatasi dengan pemberian antibiotik, perbaikan nutrisi, operasi, bahkan harus dilakukan injeksi antibiotik berulang dan terjadwal. Jadi Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada, itu tadi adalah 6 gangguan reproduksi tertinggi di Indonesia yang banyak menyebabkan kerugian pada peternak karena peternak gagal mendapatkan anak. Sapi tidak birahi, sudah birahi tidak bunting, sudah bunting tidak berkembang, dan bahkan majel permanen. Jadi video ini saya buat spesial buat jenengan yang memang mau breeding dan mampu mengatasi permasalahan dengan menyimak secara baik. Sekian video dari saya. Salam hormat Laskar Ngarit Blas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.